Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Anugerah dan pengharapan serta belas kasihan Tuhan kiranya menjadi bagian kita semua yang mengandalkan dan berharap kepada Dia. Mari kita sebelumnya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Bapa yang kekal, Raja damai, penguasa kehidupan kami yang layak kami muliakan, layak kami tinggikan. Terpujilah nama Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami, yang menyembuhkan jiwa kami, memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Kasih Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kita sudah belajar bagaimana di dalam pertolongan Tuhan, aniaya itu tidak akan menekan orang-orang yang sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan, tetapi justru semakin memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang pelayanan dari Saulus dan Barnabas, bagaimana mereka mengandalkan Tuhan, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, mereka taat dengan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka menghasilkan begitu banyak tanda-tanda dan mujizat heran, tanda-tanda heran. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-12 ya saudaraku yang diberkati. Saya memberikan judul miliki kepekaan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi sebuah pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bari Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau bukan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati, atas tuntunan Roh Kudus, karena disuruh Roh Kudus, karena diperintah Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa seorang yang bernama Barnabas dan Saulus, mereka melayani itu bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka melayani dengan tuntunan Tuhan. Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Mengandalkan Tuhan artinya kita itu nggak bisa kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Awali segala sesuatu dengan pekerjaan roh, maka segala sesuatu akan diselesaikan oleh Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya ketika Barnabas dan Saulus, karena diperintah oleh Roh Kudus, maka hasilnya adalah kemenangan, dan hasilnya adalah mujizat, hasilnya adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita melayani tanpa tuntunan dan diperintah oleh Roh Kudus, kita melayani dengan kekuatan sendiri. Mereka disuruh Roh Kudus untuk melayani seorang gubernur pulau itu. Nah, saudara, orang gubernur ini ada sahabat namanya Bari Yesus atau disebut juga Elimas. Elimas ini penuh dengan roh jahat. Dia tukang sihir. Dia adalah seorang tukang sihir dan nabi palsu juga. Artinya dia memiliki satu peranan untuk berkata-kata suara-suara kenabian tapi palsu. Karena dia adalah seorang tukang sihir. Saudara, tidak mungkin seorang akan menghasilkan satu pekerjaan yang lurus kalau dia memiliki satu latar belakang kehidupan dosa. Tidak akan mungkin, saudara. Kalau kita mau menjadi seorang yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan roh, kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Nah, Bar Yesus ini atau Elimas, dia seorang tukang sihir dan dia juga nabi palsu. Oleh sebab itu dia membelokkan pekerjaan Tuhan. Ketika gubernur dia meminta untuk Barnabas dan Saulus datang kepadanya karena dia mendengarkan firman Tuhan. Sergius Paulus, dia adalah seorang yang cerdas.
Dia adalah orang yang cerdas, tapi dia berteman dengan tukang sihir. Nah, namun dia adalah seorang yang punya kerinduan untuk mendengarkan firman Allah. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Paulus, Barnabas, dan juga murid-murid Yesus, mereka viral. Mereka didengar oleh banyak orang, kabar mereka didengar oleh banyak orang, dan banyak orang ingin tertarik untuk cari tahu, tertarik untuk cari tahu untuk mengenal, atau tertarik juga untuk menghujat dan serta menganiaya mereka. Tapi Sergius yang disebut Paulus, kawan gubernur pulau itu memiliki kawan seorang yang bernama Bar Yesus atau Elimas. Dia pengen mendengarkan firman Allah, tetapi kawannya ini ingin membelokkan gubernur itu dari imannya. Saudara, perhatikan lingkungan di sekitar kita, roh-roh yang bekerja di sekitar kita. Mungkin kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, tetapi ada pengaruh-pengaruh yang tidak ingin kita untuk mengenal Tuhan. Makanya saudara, waspadalah apa yang menjadi lingkungan kita. Kadangkala teman-teman kita itu tidak membawa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kita kompromi dengan sahabat kita, akhirnya dia menjadi mempengaruhi kita. Bukan firman yang mempengaruhi kita, tapi dia yang mempengaruhi kita. Sekalipun Sergius Paulus ini seseorang yang pengen mengenal firman, tapi kalau masih ada temannya yang bernama Elimas atau Bar Yesus itu yang merupakan tukang sihir, itu bisa dipengaruhi, saudara. Makanya lingkungan kita harus clean and clear. Lingkungan itu harus bersih. Dan lingkungan itu jangan memberi pengaruh kepada kita. Kitalah yang harus memberi pengaruh. Firman Tuhan itu kan memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupan Sergius Paulus. Tetapi ada orang-orang seperti Elimas. Dan dia memberi pengaruh yang sangat buruk. Tapi syukur kepada Tuhan, Saulus yang disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus. Akibat Saulus yang penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki kepekaan. Orang yang punya kepekaan itu akan menyingkirkan orang yang memberi pengaruh buruk pada pelayanan mereka. Dan saudara, di dalam pelayanan kita butuh kepekaan roh. Orang tidak akan mungkin memiliki kepekaan roh kalau tidak penuh dengan. Nah, kalau saudara Paulus membiarkan Elimas ini mempengaruhi Sergius Paulus, maka Sergius Paulus ini tidak akan bisa mengenal Tuhan. Tapi dengan lantang, dengan berani dia berkata begini, "Hai anak iblis." Saudara, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, seseorang yang penuh dengan kepekaan Roh Kudus, dia langsung membedakan. Ketika dia membedakan, dia langsung memberikan satu statement yang eh, tidak berbasa-basa lagi. Kamu anak iblis. Kamu memberi pengaruh yang buruk di sini. Nah, saudara, kalau kita kompromikan seseorang yang punya dengan kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, penuh dengan sihir-sihir, maka itu kan memberikan impact di dalam pelayanan yang dilakukan pada waktu itu. Jadi dia langsung memberikan satu ketegasan, kamu anak iblis, kamu menghalang-halangi jalan Tuhan, musuh dari segala kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak main-main, saudara. Butuh kepekaan yang tinggi untuk bisa membedakan spirit yang ada di sekitar kita ketika kita melayani Tuhan. Butuh kepekaan tinggi dan butuh seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Tanpa orang yang penuh dengan Roh Kudus, masih ingat bahwa 7 anak-anak Skewa, mereka mengatakan Yesus, Yesus, tapi karena mereka tidak hidup di dalam Kristus, maka mereka diserang oleh roh-roh jahat itu. Jadi harus orang yang penuh dengan Roh Kudus dan memiliki kepekaan untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pelayanan itu. Dan saudaraku yang diberkati, dia mengusir kuasa kegelapan di dalam diri dari Elimas itu, dan akhirnya mujizat itu pun jadi. Orang ini pun dibuat menjadi buta. Sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menjadi diyakinkan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita pelajari bahwa faktanya bahwa seorang yang penuh dengan Roh Kudus mampu membedakan roh yang ada di sekitar dia. Amin. Di sini kita lihat bahwa pekerjaan Tuhan selalu diawali dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Roh Kudus menyuruh Barnabas dan Saulus untuk berangkat. Kalau Roh Kudus memerintahkan, dia bertanggung jawab untuk memberikan keberhasilan. Yang kedua, motivasi mereka adalah memberitakan firman Allah. Motivasi mereka bukan untuk mencari harta, mencari posisi, mencari jabatan, mencari muka, tapi untuk memberitakan firman Allah dan betul-betul firman Allah yang dinyatakan. Firman Allah itu kudus dan benar. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh roh-roh yang ada di sekitar dia. Dan yang ketiga, ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus, maka dia akan melayani dengan kepekaan Roh Kudus, dia akan melayani dengan otoritas. Sehingga ketika dia melayani dengan otoritas, orang yang tukang sihir itu pun dibuat menjadi buta. Sehingga Sergius Paulus yang mendengarkan firman Tuhan turut diyakinkan dengan satu fakta, satu kebenaran bahwa Roh Kudus turut bekerja dan berkuasa. Saudara ingin memiliki pelayanan yang powerful seperti ini,
miliki kepekaan dengan Roh Kudus, miliki satu hubungan dengan Roh Kudus, melayani di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, tidak mungkin akan terjadi satu kemenangan di dalam pelayanan seperti ini kalau kita tidak disuruh Roh Kudus, kalau kita tidak memberitakan firman Allah yang kudus, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kepekaan untuk membedakan roh di dalam Ibrani 4 ayat 12 Tuhan berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, serta roh Tuhan itu tajam dan dia bisa membedakan. Firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang manapun, sanggup membedakan. Jadi ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, itu tidak bisa dihalang-halangi oleh pekerjaan dari roh jahat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, ada berbagai macam karunia-karunia ya. Karunia roh itu begitu banyak. Di dalam 1 Korintus 12 dijelaskan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada orang yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara perhatikan, karena Barnabas dan Saulus diperintah oleh Roh Kudus untuk melayani, maka Roh Kudus pun memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia. Karunia itu memperlengkapi mereka sehingga ketika mereka menyampaikan firman Allah itu bisa diterima, dan seseorang yang mendengarkan firman itu mengalami pemulihan di dalam dirinya. Dan ada dua karunia roh yang bekerja pada waktu Saulus dan Barnabas itu melayani Tuhan. Yang pertama adalah karunia untuk membedakan roh. Mereka bisa membedakan mana roh jahat dan mana roh yang kudus. Saudara, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, tapi mereka tidak mau diperintah oleh roh dari tukang sihir, nabi palsu, dan orang yang jahat itu, saudara. Kalau kita melayani, kita harus membedakan roh supaya kita tidak dikuasai oleh roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Akibat dari mereka bisa membedakan roh, maka Saulus dengan penuh otoritas melakukan tanda-tanda dan mujizat membuat buta dari tukang sihir tersebut, sehingga akibatnya ada, yaitu firman Tuhan bisa diterima dengan bulat dan utuh oleh Sergius Paulus, dan dia dimenangkan jiwanya. Saudaraku yang diberkati, mujizat itu nyata bagi kita ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani. Dan ingat, tujuan dari pelayanan adalah kembali kepada tuaian jiwa-jiwa. Sergius Paulus, seorang gubernur, bayangkan saudara, seorang gubernur itu ditangkap, diselamatkan jiwanya, tentu penduduk negeri itu pun akan menerima kebenaran firman Tuhan kalau pemimpinnya takut akan Tuhan. Kepekaan untuk membedakan roh itu sangat penting supaya kita mendapatkan hasil maksimal di dalam menuai jiwa-jiwa. Mengapa orang tidak bisa memiliki kepekaan roh? Yang pertama, karena dia tidak mau dipimpin roh Allah, tidak penuh Roh Kudus. Dikatakan bahwa penyihir itu, saudara, dia adalah seorang yang tukang sihir. Jadi dia tidak mungkin penuh dengan Roh Kudus. Nah, sementara di dalam Roma 8 ayat 8, 9, 13, 14 berkata begini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, mengapa Saulus dan Barnabas memiliki kepekaan? Karena dikatakan di situ bahwa Saulus penuh dengan Roh Kudus. Orang tidak akan bisa memiliki kepekaan roh kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus karena tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan saudara, pastikan bahwa ketika kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, percabulan, perzinahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perseteruhan, iri hati, itu perbuatan-perbuatan daging. Orang yang hidup dalam perbuatan daging, dia akan kompromi dengan daging. Tapi orang yang hidup dengan roh Allah, dia tidak akan kompromi dengan daging. Mengapa kita tidak bisa memiliki kepekaan roh di dalam melayani? Karena sekalipun mungkin melayani, saudara tetap tinggal di dalam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan daging, dan tidak mau dipimpin roh Allah. Saudara, orang yang tidak mau dipimpin roh Allah, pasti tidak dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana mungkin saudara akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan roh kalau tidak dipimpin oleh roh Allah? Mengapa orang tidak bisa memiliki kepekaan roh? Yang kedua, karena
tidak mau belajar, tidak mau diajar, tidak terlatih. Dalam Ibrani 5 ayat 12 hingga ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kadang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, mengapa orang tidak bisa memiliki kepekaan roh? Karena dia sendiri tidak mau belajar dan tidak terlatih untuk hidup di dalam roh. Siapakah Paulus? Siapakah Saulus? Bukankah Saulus itu baru bertobat? Bukankah Saulus oleh karena Barnabas dia baru bisa diterima oleh murid-murid Yesus? Bukankah Saulus atau Paulus dia adalah seorang yang menganiaya orang Kristen? Bukankah Saulus atau Paulus dia adalah seorang Yahudi yang radikal? Tetapi kemudian kenapa dia bisa melayani dengan penuh kepekaan Roh Kudus dengan penuh otoritas? Bahkan ketika dia melayani bersama dengan Barnabas, dia lebih agresif di dalam menyingkirkan tukang sihir itu dari pelayanan mereka. Saudara, mengapa orang bisa memiliki kepekaan roh seperti Paulus? Kan pertama dia memiliki kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, dia seseorang yang radikal di dalam belajar. Saudara, seorang yang radikal dalam belajar. Seseorang yang seperti anak kecil tidak mau makan makanan-makanan keras, hanya mau minum susu, saudara, itu tidak akan memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan. Saudara, untuk bisa membedakan harus terlatih. Saudara tidak akan mungkin bisa membedakan barang asli dengan barang KW kalau saudara tidak bergaul terus dengan barang asli. Saudara tidak akan mungkin membedakan mana ini tas Hermes yang asli, mana ini Louis Vuitton yang asli. Kalau saudara tidak bergaul dengan keasliannya, saudara tidak akan mungkin bisa membedakannya kalau hari-hari yang saudara miliki adalah bergaul dengan barang-barang palsu. Ketika saudara bergaul dengan barang-barang palsu, saudara tidak akan tahu membedakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, antara asli dan palsu, saudara akan bisa membedakan dengan baik kalau saudara melatih diri dalam kepekaan. Mengapa Saulus begitu cepat bertumbuh menjadi seorang yang peka dan radikal? Ada kesungguhan di dalam Paulus. Ketika saya membaca tentang profil dari Rasul Paulus, dia adalah seorang yang radikal dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan lihat bagaimana dia menjadi pengajar. Dikatakan ketika dia melayani Sergius Paulus, dia adalah orang yang mengajarkan firman Tuhan, bukan lagi berfungsi sebagai jemaat, tapi sebagai pengajar. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah dan masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Mengapa orang tidak bisa peka? Karena mau terus jadi anak-anak. Kalau kita melatih diri, kita akan berubah menjadi pengajar. Seorang pengajar dapat dengan peka untuk membedakan. Karena dia tahu, dan dia tahu. Mau belajar, mau terlatih, maka kita akan bisa membedakan yang asli dan yang palsu dengan mudah. Yang ketiga, mengapa orang tidak bisa memiliki kepekaan roh? Karena dia dikuasai dosa, dikuasai oleh roh jahat. Masih dikuasai oleh roh jahat, bagaimana mungkin dia mengusir roh jahat? Ayub 8 ayat 4. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Saudara, orang yang berbuat dosa dikuasai oleh pelanggaran mereka, maka dia terikat dengan pelanggarannya. Dalam Yudas 1 ayat 16 dan 19, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidupnya menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Orang yang dikuasai dosa, orang yang dikuasai keinginan, orang yang dikuasai oleh roh yang bukan daripada Roh Kudus akan hidup melakukan perpecahan. Karena dia kompromi dengan dosa. Saudara, kalau ada saudara melayani di tengah-tengah jemaat, kenapa seringkali jemaat itu menentang pimpinan yang penuh dengan Roh Kudus? Karena mereka masih sementara dikuasai oleh dosa, masih sementara dikuasai oleh roh jahat itu, dan mereka ingin mengkompromikan roh tersebut masuk di dalam komunitas. Akibatnya mereka tidak memiliki kepekaan roh dan mereka hidup berdampingan dengan kejahatan tersebut, mereka hidup berdampingan dengan dosa tersebut, dan mereka ingin bahwa dosa itu bisa masuk di dalam komunitas. Nah, saudaraku yang diberkati, mengapa orang tidak bisa memiliki kepekaan roh? Dikuasai dosa, dikuasai roh jahat, otomatis tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Karena itu, jika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lagi pula Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Saulus bukan seorang yang kompromi karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, fokus untuk mengutamakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut, takut kepada Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Jangan takut dengan manusia. Bahkan ketika mereka berada di depan gubernur dengan penuh otoritas dan tanpa takut, Paulus menghardik tukang sihir itu. Dia memilih tidak takut kepada manusia, tapi memilih takut akan Tuhan. Sehingga kepekaan roh yang dia miliki menghasilkan satu mujizat yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari melayani dengan kepekaan roh. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa melayani dengan kepekaan roh, kita harus memiliki kepenuhan Roh Kudus. Dipimpin Roh Allah yang pertama. Yang kedua, mau belajar, mau menjadi pengajar. Yang ketiga, jangan dikuasai oleh roh jahat. Saudara, tinggalkan dosa, tanggalkan dosa. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Kita dipenuhi dengan kepekaan roh di saat kita dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita tidak kompromi dengan dosa. Akibatnya kita bisa membedakan roh karena kita adalah orang-orang terlatih. Mampu membedakan, mampu diajar. Tuhan memberkati kiranya pelayanan kami, sehingga pelayanan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dan apa saja yang kami perbuat, kami penuh dengan kepekaan Roh Kudus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka melayani dengan radikal, dan radikal juga meninggalkan dosa, radikal hidup dengan Roh Kudus, diperintah, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami menghasilkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you.